Nuraini SPT. Acara akan dipandu langsung oleh Bapak Setiawan Umar Hadi SPD selaku moderator. Kepada Bapak Setiawan dipersilahkan. Terima kasih Bu Ika selaku MC untuk acara hari ini. Sambil menunggu Bu Ut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin sekalian, saya Setiawan Umar Hadi sebagai moderator sesi pada hari ini. Semoga para hadirin dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki dan kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para hadirin yang sudah hadir di hari ini. Acara hari ini adalah rangkaian dari seminar PTK yang kali ini saya akan memandu PTK dari seorang guru sejarah plus keahlian ganda agribisnis peternakan unggas. Agribisnis ternak unggas, yaitu Bu Utami Puji Rahayu SPD. Instansinya adalah SMK Negeri 2 Purbalingga yang beralamatkan Kembaran Kulon RT 2 RW 2 dengan judul PTK Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning PJBL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas kewirausahaan di SMK Negeri 2 Purbalingga tahun pelajaran 2022-2023. Para hadirin sekalian, mari kita sambut Bu Utami Puji Rahayu untuk menyampaikan hasil PTK-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Berapa menit, Pak? 20 menit. Sudah dengan pertanyaan? Belum. 20 menit Bu. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon izin menyampaikan hasil penelitian yang saya lakukan di kelas 12A3 di tahun 2002-2003. Yang sebagai observer saya dulu adalah Bu Deka yang sama-sama sebagai guru PKK tapi lain jurusan, yaitu dari APHP. Baik, latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini adalah karena pada saat mengajar mapel produktif PKK, banyak siswa di kelas 12A3 ini nilainya terutama untuk produk kreatif banyak yang rendah, dan juga pada saat praktek itu motivasinya juga rendah, keaktifan dan hasil belajarnya juga rendah. Adapun tujuan penelitian ini, satu, untuk meningkatkan keaktifan PKK siswa kelas 12A3 menggunakan model PJBL. Terus yang kedua, peningkatan hasil belajar PKK yang menggunakan model PJBL. Penelitian ini merupakan jenis penelitian PTK dengan model yang dikembangkan oleh Chemis dan Micteret melalui beberapa siklus tindakan yang di sini ada 4 komponen, yaitu dari perencanaan, tindakan atau action, observasi, dan refleksi atau reflection. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 12A3
karena kebetulan saya pada saat itu di tahun 22-23 mengajar produktif di kelas tersebut dengan jumlah siswa 33 anak. Teknik pengumpulan datanya ada 2, yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara tak berstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, di mana terdapat 2 kali pertemuan pada tiap siklusnya. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian, kriteria keberhasilan penelitian yang ditetapkan untuk keaktifan belajar siswa adalah 75%. Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses kegiatan pembelajaran, dan untuk hasil belajar siswa adalah 75 KKM-nya. Untuk skala penilaiannya itu dari 1 sampai 100. Hasil penelitian saat sebelum diterapkan model PJBL dapat meningkatkan keaktifan belajar PKK. Rata-rata keaktifan belajar PKK itu hanya mencapai 50%. Ini saya ambil pada saat prasiklus dengan materi yang berbeda, pada saat itu berhubungan dengan materi berikutnya. Terus sedangkan pada hasil siswa belajarnya hanya 60% setelah diterapkan model ini, yaitu dengan PJBL. Pada siklus 1 rata-rata keaktifan siswa meningkat menjadi 60%, pada siklus 2 menjadi 78%, sedangkan hasil siswa belajarnya pada siklus 1 mencapai 73%, terus pada siklus 2 mencapai 80%, sehingga dengan hasil tersebut hipotesis pada penelitian ini diterima. Terima kasih. Ini ada contoh sampel hasil proyek siswa saya. Di sini saya nanti akan menampilkan videonya, hasil proyeknya. Ya, cek dulu. Masih ada waktu? Masih. Dari kelompok 1, dari kelompoknya awal, Anugrah dan teman-temannya. Gimana lo untuk tugas matematika pada hari ini? Tugas tahu nih, saya udah tahu caranya. Coba tanya dulu. Wi, ini tugasnya gimana Wi? Ngatain aja. Ini buat dari apa? Jam? Terima kasih ya. Oke, kalau dengan kerjaan nanti arahin ya ini. Nanti kita selesai seperti pokoknya nggak apa-apa. Betul. Saya, oke siap. Nah, ngapain sih? Dia lagi belajar kelas, besok udah sebentar. Kenapa ini sekarang kasih nih? Jadi fresh chicken dari The Fresh Talk yang setiap potong dari ayam terbuat dari ayam segar yang diproses secara higienis, mengandung protein tinggi dan membantu Anda dalam memenuhi protein harian. Ini enak tuh. Cobain nggak? Mau. Ini. Lebih. Beneran enak Pak. Kamu. Enak Pak.
Mantap nih. Dagingnya terasa banget nih. Oh ya, untuk teman-teman semua yang pengen makan fried chicken murah tapi harga meriah, bisa langsung kunjungi ke outlet di Jalan Prampet Salabambang kilometer 6 RT 2 RW 1. Yuk buruan beli the fresh toh. Aku suka. The fresh toh. Ya, itu salah satu contoh hasil proyeknya membuat, karena kebetulan materinya adalah media promosi, jadi saya mengarahkan kepada siswa kelas 12 untuk mempromosikan produk-produk hasil pengolahan di agribisik ternak unggas. Salah satunya yaitu dengan tadi contohnya adalah chicken. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Mohon masukan, saran, kritik. Kalau pertanyaan, semoga saya bisa menjawab dan jangan sulit-sulit. Terima kasih Bu Utami Puji Rahayu SPD. Yang perlu saya contoh dan teman-teman contoh adalah perjuangan dan semangatnya. Sebelum saya memberikan kesempatan ke para hadirin untuk bertanya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada Bu Uut supaya para hadirin ini akan bisa punya ya referensi untuk bertanya. Boleh Bu Uut? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari saya untuk Bu Uut, apa alasan Anda memilih model pembelajaran berbasis proyek dalam penelitian ini? Dan bagaimana relevansi model pembelajaran berbasis proyek dengan kebutuhan siswa pada saat kurikulum saat ini? Itu untuk memantik para hadirin untuk bertanya. Saya sebagai moderator untuk melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Oke, silakan bisa langsung dijawab Bu. Terima kasih Pak Setiawan sebagai moderator saya. Krisikan dan Ya enggak, masa krisikan. Kenapa saya memilih project based learning? Karena kebetulan mapel di tahun 2022-23 saya secara murni itu adalah mengajar produk kreatif, itu masuk dalam mapel produktif. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak reviewer yaitu Pak Mariono, bahwa alangkah baiknya kalau kita sebagai guru produktif tidak menutup kemungkinan dengan model yang lain, tapi akan lebih baiknya adalah memilih PJBL dengan model pembelajaran itu. Dengan PJBL ini kita dapat memiliki kesempatan belajar dengan siswa untuk berkembang sesuai dengan kondisi dunia nyata. Seperti saya sampaikan tadi contoh, saya arahkan siswa ini untuk membuat video sesuai dengan kreativitas dia, sesuai dengan keinginan dia, dan nanti pada akhirnya dia akan terjun di dunia nyata bahwa ternyata menjual sesuatu atau mempromosikan sesuatu itu butuh cara dan butuh trik tersendiri, sehingga perlu adanya di sini promosi yang menarik. Itu seperti apa? Mungkin dari promosi-promosi tadi perlu digarisbawahi, ada mungkin dari kemasannya, produknya, mungkin dari rasanya dan lain sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana relevansinya dengan kurikulum saat ini? Relevansinya sangat berkaitan karena siswa diajak untuk berpikir kritis dan secara kontekstual, yaitu secara nyata. Begitu jawabannya Pak Setiawan. Terima kasih Bu Ut atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan ke para hadirin untuk bertanya. Saya berikan hanya satu termin saja. Untuk setiap satu terminnya ada 3 pertanyaan. Monggo silakan yang
mau bertanya bisa angkat tangan dan sebutkan namanya dan asal instansinya. Monggo. Oke, yang pertama Bu Divi, yang kedua Pak Teguh Yuni. Oke, monggo Bu Divi terlebih dahulu. Terima kasih Pak Setiawan, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu juga sudah menginspirasi kami guru PKK. Kita guru PKK di ATU ya Bu Himah, berdua dengan Bu Himah, bertiga dengan untuk yang ingin saya tanyakan ini untuk yang promosi gitu, media promosi itu berarti materinya media promosi. Bagaimana perlakuan kalau saya bertanya di setiap penelitian tingkat kelas itu adalah yang di siklus perbedaan perlakuan di siklus 1 dan siklus 2. Karena ini adalah hal yang menarik bagi saya ketika sudah ada perlakuan yang berbeda di siklus 1 dan di siklus 2. Kemudian untuk yang hasil belajar Bu, ini sangat menarik juga karena sama-sama guru PKK. Terus hasil belajar ini saya belum membaca, di sini hanya hasil keaktifan siswa, ya, hasil keaktifan siswa yang di situ indikatornya ada banyak, jadi ada 7 indikator keaktifannya. Nanti saya bisa belajar ini sama buku di luar itu, di luar presentasi ini. Yaitu yang saya tanyakan perbedaan di siklus 1 dan di siklus 2 perlakuannya seperti apa, kemudian hasil belajarnya, bagaimana peningkatan hasil belajarnya, kemudian proyek itu apakah siswa itu memilih produknya, gitu, produknya, atau sudah ditentukan misalnya kalau di ATU adalah ciri khasnya mungkin daging, telur, ayam, kemudian produk aneka ternak yang lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Divi, disimpan dulu apa? Oke, yang kedua monggo Pak Teguh Yuni. Terima kasih. Sangat bagus Bu penampilannya tadi. Namun ada beberapa yang mungkin yang saya memberi sedikit masukan Ibu. Namun yang pertama terkait dengan latar belakang. Latar belakang itu mungkin akan lebih bagus kalau ditampilkan sebuah data, bukan sebuah deskripsi. Jadi keaktifannya rendah-rendahnya itu seberapa, hasil belajarnya rendah-rendah seberapa, karena di siklus 1 siklus 2 itu pun yang ditampilkan juga data, sehingga mungkin biar sinkron maka tampilan di latar belakangnya juga berupa data itu. Kemudian yang kedua di indikator kerja, itu yang F, indikator kerja itu indikator kinerja pada penelitian untuk keaktifan siswa pada siklus adalah tinggi. Mungkin itu alangkah lebih baik itu menggunakan angka sebagai batasan BUUT untuk berhenti pada siklus keberapa, karena ini menjadi dasar kita bahwa kita akan berhenti setelah indikator kerja itu tercapai, kan seperti itu. Sehingga kalau ini masih menggunakan tinggi maka mungkin bisa diganti dengan menggunakan angka. Kemudian yang ketiga mungkin sama dengan Bu Uut, yaitu saya belum melihat terkait dengan hasil belajar di bagian siklusnya, hanya munculnya masih ke aktifan siswa, sementara di indikator itu adalah 80. Artinya penelitian ini akan berhenti pada saat anak sudah mencapai rata-rata 80, namun mungkin belum dimunculkan di fotokopian atau bagaimana, saya belum tahu Bu. Begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Teguh ini atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja gitu. Untuk sebentar Bu, dari pertanyaannya Bu Divi, yaitu siklus 1 dan 2, apakah perbedaan perlakuan, terus hasil keaktifan siswa, bagaimana hasil belajarnya, apakah siswa memilih produk sendiri. Oke, monggo Bu. Untuk perlakuan di siklus 1 pada saat hasil belajar itu menggunakan nilai ulangan harian
yang apabila untuk KKM-nya itu kan 75, apabila nilai ulangan harian itu di bawah KKM berarti dia harus remedi. Itu untuk hasil belajarnya. Dan untuk proyeknya itu perlakuannya itu adalah disesuaikan dengan kesesuaian skenario yang mereka buat. Jadi itu perlakuan di siklus 1 dan di siklus 2-nya apabila skenario itu sesuai dengan apa yang dia tampilkan di video yang mereka buat, berarti nilainya baik. Yang rentang nilainya untuk penilaian untuk proyeknya itu rentangnya 80 sampai 95. Terus di siklus tadi di hasil belajarnya dan di hasil proyeknya seperti itu, perlakuannya dibedakan seperti itu. Terus untuk produk yang saya sampaikan ke anak, memang saya arahkan sudah saya tentukan Bu. Jadi walaupun sudah saya tentukan, tapi mereka kan juga banyak pilihan. Misalnya dari hasil pengolahan ternak unggas itu sendiri kan banyak. Bisa dari olahan susu, telur, daging, ataupun dalam produk-produk yang lain. Bisa dibuat nugget, sosis, atau produk-produk yang sekelas dengan hasil ternak unggas. Seperti itu. Begitu Budi. Siklus 2-nya perlakuannya sama dengan penilaian dan skenarionya itu sama tidak dengan iya. Kita langsung untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Teguh Yuni, yaitu tentang latar belakang sebaiknya ditampilkan data bukan deskripsi. Yang kedua, keaktifan siswa sebaiknya angka. Yang ketiga, mungkin hasil belajarnya belum muncul. Begitu Bu Ut, silakan bisa ditanggapi. Monggo. Baik Pak, nanti akan coba saya perbaiki untuk masukannya dan saya olah kembali masukan-masukan dari Bapak. Mungkin dari jawaban saya mungkin ada yang kurang puas ya, nanti saya habis belajar dengan Pak Mariono. Kapan? Ya dari tanggapannya Pak Mariono kan bisa belajar. Bu Ut sudah menanggapi Pak pertanyaan dari Pak Teguh. Oh sudah tadi begitu Pak pertanyaannya. Karena hanya satu termin yaitu 2 pertanyaan, saya beri 3 pertanyaan tapi hanya 2 penanya. Ya, saya tutup saja. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Mariono sebagai reviewer. Saya beri waktu 5 menit saja ya Pak Mariono. Apunten. Monggo Pak Mariono. Terima kasih Pak Setiawan ya, yang selalu setia, tidak cuma di waktu awan, tapi semangat juga ya, semangat dan bisa memotivasi juga pada penyaji. Saya kira masukannya sudah bagus gitu, dan dari penyaji sudah siap untuk menyempurnakan. Yang saya sedikit menyoroti pertama terkait dengan ini permasalahan yang diangkat. Ini di sini rumusan masalahnya itu apakah penerapan model pembelajaran project learning ya. Berarti kalau mengacu pada permasalahan yang ditulis berarti yang diteliti PBL-nya berarti ya. Karena apakah penerapan model penelitian project learning ya, sudah sesuai yang dimaksud atau belum? Ya, dalam arti gini, ya, kalau mengatur rumusan masalah ini, berarti jenengan akan meneliti apakah PBL itu bisa meningkatkan. Ya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya, Pak. Saya kira kalau dikombinasi masukan Bu Titi dan Pak Teguh, betul juga. Pemahaman itu akan muncul dengan mendasarkan latar belakang yang mendasarkan pada sebuah data. Dari data itu muncul masalah, kemudian masalah itu, kemudian kenapa kita menuju ada gitu kita dulu. Ya 5 menit lebih apa ya?
Tadi sudah 1 menit ya. Jadi itu gitu. Jadi permasalahannya monggo mau dipastikan nih yang mau dijadikan masalah itu apakah metodenya, TBL-nya atau mungkin ya. Tapi dari yang disampaikan tadi ternyata aktivitas maupun hasil gitu. Ya, mungkin permasalahannya lebih ke aktivitas maupun hasil dari belajar anak, kemudian PP itu mungkin metode untuk bisa untuk bisa apa itu istilahnya itu sebagai cara gitu atau tindakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau bisa ditampilkan data lebih baik ibu gitu. Data itu, kemudian masalahnya apa, kemudian dari masalah yang muncul itu kemudian dilakukan upaya nih dengan metode, dan telah diterapkan metodenya ada hasil yang lebih baik juga. Kalau bisa ditampilkan dalam bentuk tabel juga hingga ada wujud dari penerapan model atau metode yang dilakukan di dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Saya kira poinnya di situ lah, intinya hampir sama dengan Pak Iskandar gitu. Pak Iskandar karena mungkin ya sama aja lah, PBL ya lebih apa ganti judulnya project learning aja gitu sama aja. Karena lebih marah ke project. Saya kira itu ya Bu ya, tetap semangat deh, sudah sekarang udah bagus gitu, udah bagus gitu. Mudah-mudahan selalu utami ya, pada utama aja. Ya, didampingi oleh Pak Setiawan yang selalu setia juga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang pasti tetap dan selalu semangat, okay. Selalu ditunggu penelitian-penelitian yang lain untuk bisa menuju pada sebuah keberhasilan dalam melakukan pembelajaran atau tindakan kelas di Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mariono sebagai reviewer yang telah memberikan kita inspiratif dan semangat dan saran-sarannya yang luar biasa. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu di sini. Pantunnya, seminar ini hebat, ilmu bertambah luas, para hadirin semangat, datang dengan tulus ikhlas.
terima kasih. Saya apresiasikan setinggi-tingginya kepada penyaji dan seluruh para hadirin termasuk tamu undangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya Setiawan Umar Hadi selaku moderator sesi seminar hari ini. Sesi saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Setiawan Umar Hadi SPD yang telah memandu penyajian dari penyaji yang kedua. Selanjutnya dilanjut nih Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan dari penyaji kita yang ketiga, yaitu